Budewarto, Pak Hendi, Pak Heri, ini masih ada satu lagi dari Bayat, apakah sekalian atau bagaimana? Atau juga Budewarto mohon tanya untuk yang Mijen apakah juga diberi kesempatan begitu? Mijen juga. Oke, berarti ini ditanggapi dulu baru nanti dua sekolah berikutnya. Gimana, Pak? Ya, boleh, monggo, manut Bapak moderator. Oke, berarti dua dulu saja supaya tidak ada yang hilang gitu nanti yang ya. Siap, Pak. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari narasumber terkait yang sudah disampaikan oleh SMP Panguduluhur Bintang Laut dan juga SMP Panguduluhur Cawas yang sudah tadi men-sharingkan apa yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan berdasarkan sharing yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dotri dan juga Pak Tri begitu. Monggo berikutnya Pak Tri mau dianu dulu. Di close dulu screen-nya. Baik, setelah nanti Pak Tri menutup share screen-nya, kami persilahkan untuk narasumber untuk bisa menyampaikan tanggapan atau masukan yang terkait sudah disampaikan oleh Bu Dotri dan Pak Tri pada kesempatan ini. Monggo, saya persilahkan siapa dulu? Mulai dari Mas Hendi dulu mungkin, monggo Mas Hendi. Mas Hendi dulu. Matur sembah nuwun, Pak Aka, luar biasa Buder Tri tadi pendekatannya memadukan antara naratif dengan visioner. Luar biasa Buder, saya suka dengan bahasa-bahasa yang dibangun, sangat menyentuh hati Buder. Dan Pak Tri Wahono tadi, matur sembah nuwun dari Cawas. Saya akan mencoba untuk share screen, Pak. Coba. Tampak sampun Sampun. Mas, sampun. Saya akan mengulangi bagaimana nilai-nilai yang kita bangun dalam riset dan ini kemarin sudah kita paparkan bersama. Lalu bagaimana ini dikemas bersama dengan kebudayaan setempat dan profil pelajar Pancasila pastinya ada keutamaan-keutamaan, entah itu keutamaan-keutamaan dari kongregasi misalnya Buder Bernardus, atau keutamaan-keutamaan lain yang sampai saat ini ada kemungkinan belum tergali, belum tercuatkan, oleh karena itu Panguduluhur, Yayasan Panguduluhur mempunyai kerinduan untuk melahirkan buku-buku dari nilai-nilai yang ditemukan oleh pesiarahan tim riset dalam bersiarah untuk menggali nilai-nilai berguru. Lalu ada nilai-nilai sekolah, nilai-nilai sejarah. Itu nanti kita besut bersama, kita balut bersama menjadi budaya sekolah dan kurikulum. Telurkan dalam kurikulum, kita bicara soal kurikulum, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di FGD yang kedua, fokus ke kurikulum dengan naskah kurikulumnya. Jadi naskah akademik Bapak Ibu Buder nanti akan menjadi modal dasar untuk membuat naskah kurikulum. Jadi ada dua naskah yang akan kita lahirkan bersama, yakni naskah akademik, ini yang sedang kita garap bersama, dan besok FGD 2 naskah kurikulum untuk mempertegas KTSP kita. Ketika bicara kurikulum pastinya ada 4 hal pokok, yakni intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Ini di sini tidak usah dibahas karena kemarin sudah kita bahas, dan salah satu intrakurikulernya adalah menentukan kompetensi dasar. Ya. Lalu nilai-nilai inti dan keutamaan-keutamaan, kemarin kita juga sudah bahas ini. Kita belajar dulu untuk yang Sumatera, di Medan itu, ketika kita FGD bersama Medan, terutama di Yayasan Don Bosco, ada misalnya nilai yang dikembangkan, yakni nalar, cinta kasih, dan satunya itu saya agak lupa, ada 3. Nanti kalau ketemu pasti saya utarakan, yang penting saat ini kita bicara soal nalar dulu ya, salah satu nilai, nalar. Nalar ada rasional, di sini keutamaannya rasional, atau dalam bahasa setempat, bahasa Medan, Batak,
itu Habonaron Dobona. Indikatornya adalah pembelajar mampu bertindak secara tepat, pembelajar mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua, pembelajar mampu mempunyai ketepatan berpikir dan berbicara, lalu mengolah informasi untuk mencari solusi, lalu ada sopan santun pula, ada keutamaan sopan santun juga dalam nalar ini, ada falsafahnya kemarin terlalu cepat, saya hanya pantun hasundutan apa gitu. Nah, terus menyimpan perkara dalam hati, ini indikator dari karena sekolah tersebut berlindung pada Maria, itu menyimpan perkara dalam hati, lalu pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajarnya, lalu ada yang di sini nalar itu salah satu keutamaan yang akan dibangun yakni kerjasama, gotong royong, atau bahasa setempat ada Marsia Dapari atau Mangarumpa, atau dengan yang Batak Karo itu ada rumah Siwaluh Jabu. Itu salah satunya menerapkan Borjabius, itu musyawarah untuk mufakat. Lalu kalau yang Siwaluh Jabu itu pembelajar tiap kali proyek itu pembelajar ada 8 kelompok atau 8 orang. Itu untuk menjelaskan makna dari keutamaan Siwaluh Jabu ini. Lalu kreatif, keutamaan kreatif, 1 bulan sekali pembelajar membuat tulisan fiksi maupun ilmiah. Ini yang dari Medan. Lalu tadi saya sempat sedikit apa ya. Nah, ini yang kalau kita dalam Pangudi Luhur, misalnya ini misalnya saja ya, nanti kan akan ada hal-hal baru yang lahir. Ini saya cuplikan dari beberapa bahasan dari hasil diskusi kita pada sore hari ini, misalnya dalam nilai totalitas dan profesionalitas karya. Semangat pelajar Pancasila yang kita ugemi adalah keutamaan bernalar kritis atau knowledge, gitu ya, nilai dari tadi Buder Haryadi, knowledge dari posisi dari falsafah kapas tadi. Dalam bahasa lokal bisa kita sebut dengan sumbut atau sembodo. Jadi ketika sumbut dan sembodo ada kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk mengelola nalar, lalu hati nurani dan tindakan. Ketika ada sumbut dan sembodo itu masyarakat Solo akan dekat dengan kata sumbut, ora sembodo. Lalu praksis moralnya atau indikatornya, 1, ini misalnya ya, misalnya pembelajar mampu menyaring informasi dan mempraktikkan pengalaman belajar dalam hidup. Lalu pembelajar mampu memilih dan menata pembelajaran. Atau ini pembelajaran maksudnya. Lalu teladan baik, keutamaan teladan baik, ini ada dalam 10 keutamaan Buder Bernardus, yakni ini Bunda Maria, salah satu indikatornya kita ambil dari semangat Bunda Maria, yakni mengolah masalah sosial untuk mencari solusi, menyimpan perkara dalam hati dulu, lalu mencari informasi-informasi, baru kita menyajikan solusi. Jadi tidak gampang untuk ngerumpi dan ngerasani. Lalu pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajarnya. Dan ini di Mandiri, ini salah satu keutamaan dari profil pelajar Pancasila juga. Kita ambil dari Batik Kawung, itu Gagah Prakoso. Pembelajar mampu tangguh dalam menghadapi banyaknya tugas dan kegiatan sekolah. Lalu pembelajar mampu menentukan kebutuhan pembelajaran secara mandiri. Jadi kebutuhan pembelajaran ini secara mandiri itu dia tahu kebutuhan-kebutuhannya apa, mengupayakan pembelajaran secara terbuka dan bertanggung jawab. Ini kami mendapat inspirasi dari diskusi pagi tadi ketika SMP Maria Mediatrik itu salah satu kesempatan dalam FGD diberi tantangan untuk belajar dari pasar Peterongan. Nanti bisa juga kita bagikan ini
kepada Bu Dertri dan kawan-kawan untuk belajar dari Pasar Kliwon. Di sana ternyata teman-teman dari Maria Mediatrik, Marsudirini Maria Mediatrik itu bisa menentukan dan menemukan makna-makna pembelajaran hibrid atau yang di sini dikatakan ruang tanpa pintu dalam pembelajaran. Kalau kita hybrid itu kan sampai ruang tanpa pintu. Gitu. Itu mandiri, dalam mandiri, lalu keutamaannya dari lokalnya misalnya bisa belajar dari batik kawung dan lain-lain. Lalu salah satu keutamaan juga dari semangat atau nilai profesional, totalitas dan profesionalitas karya adalah kreatif. Tadi sama, 1 bulan sekali pembelajar membuat tulisan baik fiksi maupun ilmiah. Lalu kalau smart city dan smart school pasti robotik itu saat ini digencar. Pembelajar mampu menciptakan robot. Lalu kreatif juga, pembelajar mampu menciptakan pola batik sesuai dengan imajinasi mandiri. Pola batik ini kan sangat di Semarang itu Dea Valencia itu tokohnya itu yang sangat kreatif untuk membuat pola-pola batik sesuai dengan imajinasinya, luar biasa. Itu saat ini dan daya jualnya juga sangat istimewa. Lalu skill kita ambil tadi dari Santo Stanislaus Kotska adalah ad maiora natusum, aku lahir untuk hal-hal yang lebih besar, jadi melampaui dari yang lain. Misalnya pembelajar mampu membuat genting, tembikar, dan kerajinan tanah liat lainnya, karena di situ konteksnya banyak lempung dan lain-lain, misalnya seperti yang di Cawas tadi. Bukan hanya genting saja, tetapi bisa tembikar dan kerajinan tanah liat lainnya. Lalu pembelajar mampu berbisnis tekstil, tidak hanya latihan ornamen, ngecap atau membatik, tapi sampai mampu berbisnis tekstil. Seperti itu kurang lebihnya gambaran ke depan ketika kita sudah bisa untuk mengkategorisasi nilai, keutamaan, dan praksis moral atau indikator-indikator capaian dalam bahasa pendidikan, kata kerja operasional. Begitu yang bisa saya tambahkan untuk sore hari ini, Buder dan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendy atas peneguhannya kembali terkait dengan bagaimana kita membuat indikator-indikator dalam pemilihan nilai sudah kita tentukan, kemudian dibuat indikator-indikator yang nanti bisa dibahasakan dalam bahasa operasional di pendidikan. Berikutnya, monggo Buder Warto, kami persilahkan. Baik Pak Aka, tambahan sedikit saja, hanya memperkuat saja apa yang sudah sampaikan Mas Hendy, dan saya melihat, mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Bu Dertri dan Pak Tri, sama-sama Pak Tri, Bu Dertri, ya. Dari Bintang Laut, ide-idenya memang luar biasa, lalu itu nanti tinggal ditarik ke belakang landasan teorinya. Saya kira begitu nggih Pak Darminto sama Bu Dertri, seperti yang disampaikan oleh Mas Hendy tadi. Lalu sumber-sumber ilmiahnya itu di kurator itu kan tadi saya mencatat beberapa budaya, pengertian budaya tadi dibatasi sempit sekali terkait dengan kesenian. Seni itu kan sebenarnya hasil cipta dari sebuah budaya, Pak, seni itu. Tapi dari seni itu kan ya mengekspresikan sebuah nilai. Kalau mau dilihat batik kawung tadi ya itu filosofinya ya diuraikan. Oh, kalau mau mengambil seni atau budaya dalam arti hasil karya, hasil cipta, kan begitu. Tapi tadi budaya di Solo juga sangat ditekankan terkait rasa, sopan santun. Nah, itu juga boleh diungkapkan. Cara berpikir ini, oh ya Pak, misalnya ini Pak, saya punya gambar saya Pak. Semoga masih, kemarin saya cari gambar. Oh, gimana ya? Oh, ntar Pak. Terkait hasil karya itu kan juga ada macam-macam. Saya kemarin coba-coba mencari terkait dengan
Blangkon itu loh Pak. Blangkon Solo itu kan punya anu sendiri toh Pak. Punya Filosofi. toh. Ya. Nah ini kemarin saya foto Pak ini Pak. Ya. Bentar. Jogja dan Solo sendiri kan juga berbeda toh filosofinya. Bendolnya di depan dan di belakang Di depan Mondol. dan di belakang. Solo tanpa mondol. Nah, ini yang di Solo kemarin di Jogja ini bingung ya apa ya. Nah, coba ini. Saya langsung di merahnya ya Pak. Ya. Maknanya blangkon, makna blangkon untuk Solo nih. Ini saya bacakan di atas. Blangkon gaya Surakarta tidak memiliki tonjolan di bagian belakang, melainkan terjalin dengan mengikatkan dua pucuk helai kain di bagian kanan dan kiri. Makna blangkon dalam hal ini adalah sebagai simbol pertemuan antara jagat alit dengan jagat gede. Blangkon mengisyaratkan jagat gede, sedangkan kepala yang ditumpanginya mengisyaratkan jagat alit. Sebab dalam peranan manusia sebagai khalifah ini memang muslim ya, nggak apa-apa. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Nah ini kan ada hubungannya dengan Tuhan ternyata perkara blangkon. Di Jogja juga sama. Blangkon menyimbolkan kekuatan Tuhan yang diperlukan bila manusia ingin menjalankan tugasnya untuk mengurus alam semesta. Konten ini telah tayang dan seterusnya. Nah ini kan filosofinya rohani banget. Kalau di Jogja Mondolan itu lebih dekat ke Bunda Maria, tidak harus mampu menyimpan rahasia di Jogja Mondolan itu. Nah, ini kan contoh, ini kan budaya blangkon hasil cipta, karya cipta, artinya punya simbol-simbol tertentu. Kalau batik kawung macam-macam ya. Nah ini kan bintang laut dekat dengan keraton, saya kira ada banyak. Kebo bule Pak, Kebo kan punya makna spiritual, teletongnya udah berebutan ya. Nah misalnya, tapi kan bukan teletongnya yang diutamakan, tapi simbolnya di balik simbol itu mereka percaya akan kekuatan apa, nggak ngerti lah. Itu kan ini nilai-nilai yang saya kira bisa di-sharekan. Monggo tinggal ditarik ke belakang, dicarikan dasar hukumnya, dibuatkan rumahnya kira-kira begitu. Kalau yang cawas jadi ya bagus, sudah diuraikan sangat jelas dari Pak Tri tadi, itu bisa menjadi dasar yang bagus, hanya tinggal memasukkan aja nilai-nilai yang tadi saya sampaikan dari Pangudi Luhur, Buder Bernardus, lalu yang cawas sendiri kan Santo Yusuf sudah. Nah kearifan lokalnya ya seperti tadi Pak, nah, cawas itu kan juga masih Solo Raya tuh ya, bisa pakai blangkonnya, bisa pakai apa ya, kerisnya, bisa pakai apa ya. Mengapa kok Solo pakai jas beskap, kok Jogja pakai yang tidak beskap itu, Solo itu kan macam-macam ada artinya. Itu boleh biar nilai-nilai kearifan lokal itu memang menjadi penopang yang kuat untuk membangun jati diri anak-anak kita. Cah Solo ora ilang Solo nih, cah Cawas ora ilang Cawase. Wong Jawa aja ilang Jawane. Karo kan ngono. Nah itu. Terima kasih, itu aja. Hanya benar, sebentar. Ya, Pak. Gini, untuk bintang laut itu kan maaf, untuk Chinese Sun kan juga banyak, itu ya. Gimana untuk menggali? Ayo boleh, iya. Mas Hendi ini kalau bicara soal itu saya mancing di Jawa ya. Nah, karena Mas Hendi ini kan separuh Jawa, separuh Cina, kan bisa, gitu ya, bisa nerangnya Mas Hendi. Mas Hendi terang nopi. Pak Yesus barang ya. Ini kan kanan kiri oke Mas Hendi. Silakan Mas Hendi. Itu lebih pas Mas Hendi yang terang. Ya Pak, bisa Pak, sangat bisa karena memang beberapa apa ya, kita bisa mendekati itu dengan budaya pasar yang dekat dengan pasar Kliwon tadi ya Pak. Beberapa memang yang masuk di bintang laut itu kan mayoritas juga kaum bisnis Pak. Ya, pasar Klewer Pak. Pasar Klewer juga. Ya. Pasar Klewer, lalu kita bisa mendekatinya dengan budaya-budaya itu juga. Pasar Gede itu kan dekat Pak. Ya, pasar Gede. Apalagi Tionghoa Solo itu kan Tionghoa yang memiliki rasa kebudayaan Jawa yang besar. Kalau bisa nanti saya itu dulu ada bukunya, judulnya
Tionghoa dalam pusaran politik, itu salah satunya juga berbicara soal Solo. Itu bukunya judulnya dari Beni Gestiono, Pak. Beni Gestiono. Ada bukunya, nanti silakan browsing, beli bukunya. Itu kita bisa memetakan Tionghoa di Indonesia. Kemarin juga ketika diminta oleh teman-teman dari Pangkal Pinang, saya minta untuk membaca buku itu karena buku itu komprehensif, agak tebal memang, tetapi berkisah tentang budaya-budaya Tionghoa. Bapak saya pun juga dari Tionghoa Solo, ya. Saya harus jujur, bapak saya harus belajar Tionghoa Solo, tetapi dari bapak saya lah, saya belajar Basa Kromo dan Tata Kromo, Pak. Bahkan dulu ketika ini agak sharing sedikit, nggih. Dulu saya punya dekat dengan seorang putri, itu putri yang memang putri dari Solo juga. Lagi sowan itu kan punya ada unggah-ungguh, harus dilatarnya dulu, gitu, menerima dilatar, terus baru dimasukkan ke ruang tamu. Nah, saya itu dilatar, gara-gara berbahasa Kromo, saya diajak simbahnya untuk berasal dari Kromo, bahasa Kromo gitu, gitu. Terus diajar, terus nyuwun sewu, loh, nyuwun sewu jenengan niku cinten, ngaten niku. Nggih Mbah kula cinten, yang kula nggih yang kula cinten. Terus lho kok ngoten niku? Ya ngoten niku. Terus kita diajak untuk sampai ke ruang tamu. Ruang tamu langsung diajak ke ruang tengah. Nah, di ruang tengahnya itu diceritani niki Pak D niki prunane Pak D niki diajak ketemu. Diajak ketemu dengan prunan-prunan yang maaf yang dari keraton itu kan pasti di ruang keluarga. Itu kan ada fotonya besar-besar, ini sekosopo, larare sekosopo lah, ini tanda-tanda selak meh dijak. Dan kalau diajak gitu saya tak terima mundur alon-alon. Iya. Seperti itu. Jadi kita bisa menghargai, apalagi budaya pasar gede itu kan luar biasa Pak dampaknya. Tionghoa Solo yang punya radio apa nggih? Itu juga penggiat Tionghoa dan kebudayaan Jawa, wayang-wayang wong dulu juga ada apa yang Solo Sriwedari gitu. Ya, Sriwedari itu giat orang-orang Tionghoa juga. Terus Sri Mulat juga banyak orang Tionghoanya waktu itu, dan kita bisa mendekati ini, mengembalikan lagi supaya tidak ada stereotip atau prasangka-prasangka terhadap etnis Tionghoa. Kadang tahun 98 itu benar-benar menjadi pukulan besar bagi etnis Tionghoa. Kita bisa mulai lagi dari awal. Ya. Nah, saat itu. Iya, Pak. Ya, Pak. Makanya, iya, yang sehubungan dengan apa? Tadi, memang kami itu bingung kemarin di sela-sela saya retret itu juga ada diskusi singkat hubungan dengan budaya. Memang kami dengan berbanyaknya budaya yang ada di Solo, kami kebingungan mau diambil semua, maka kami ambil dari sisi seni. Memang dari sisi seni kami berpikir bahwa seni itu kan luas, dalam arti hidup itu juga bagian dari seni, mengajar itu juga bagian dari seni, menyampaikan materi itu juga bagian dari seni lah. Kami berpikirnya sederhananya seperti itu, karena melihat dari budaya-budaya, hasil budaya atau hal-hal yang ada di wilayah Solo kan banyak. Maka kemarin kami itu berpikir memang mau mengambil, memang kapas itu kan bagian dari kain yang akhirnya untaian atau apa ya jenis kapas dibuat roll itu jadi kain. Nah, kami berpikirnya kan arahnya ke sana sehingga menjadi sebuah filosofi. Nah, memang kemarin muncul juga itu kami mau mengangkat cantingnya. Jadi canting kan bagian dari seni batik, mengakualkan diri, khususnya yang terkait dengan batik. Jadi kami tidak melihat banyak, tapi kami mau fokus itu menjadi sebuah pendekatan mungkin, atau bisa juga karena nanti kalau diambil kafe bingung Mas. Itu kira-kira, karena canting itu juga punya 3 filosofi yang menurut saya sinkron bagus dengan keutamaan yang sudah memang tidak saya sebutkan di situ karena
Kami berpikir nanti dalam pengembangannya. Itu mungkin hanya kira-kira baiknya bagaimana? Sakit bener, luar biasa bener ketika mengambil satu saja tetapi dalam lalu kita jumbuhkan dengan semangat kapasnya SMP PL Bintang Laut, lalu keutamaan-keutamaan Bunda Maria, keutamaan-keutamaan kongregasi, lalu juga ini kita rangkum dalam profil pelajar Pancasila yang akan sangat menggelegar, apalagi kan canting itu ketika detail mau diturunkan kan udah disebul, ada harmonisasi suhu setidaknya untuk sampai malamnya itu bisa tertuang dalam dan awet nih kan mesti ada sesuatu terapi khusus untuk tadi, untuk sampai ke aksinya itu kan butuh knowledge, terus attitude-nya bagaimana, terus sampai yo karo nganu sembayang barang supaya aja mlobor ngoten niku to. Lalu terus skillnya kan juga dibangun. Nah ini kan luar biasa ketika mensinkronkan kabudayaan, keutamaan-keutamaan Bunda Maria yang tadi visioner, terus mesti terbuka. Nah, terbuka itu kan tadi ketika Buder mau menggelar batik itu kan mesti terbuka. Dan ini siap diisi kalau dalam pembelajaran ini kan teori tabula rasa itu loh. Teori behavioristik itu nanti Pak Heri yang khususnya untuk ngomong soal ini saya takut kalau ngomong itu. Tetapi filosofi sudah Buder dan teman-teman dari BL Bintang Laut itu bisa menangkap. Jujur ketika saya SMA, ketika mendengar dari mana itu ngomong dari BL, cah-cah Solo nih, rodok kemlindi piye ngoten niku tapi sumbut nih loh. Sampai teman-teman saya yang dari BL itu memang jadi lurah-lurah. Memang jadi lurah apa ya carane kami ketika reuni Mertoyudan itu pasti ada lurah-lurahnya. Salah satunya ya lurah ya punggawa-punggawa. Lurah Semarang itu dari nganu napa Dominico. Kalau angkatan saya lurah Solo itu dari Bintang Laut. Ya ini tetap orang-orang ini menjadi yang kita kawal itu masa depan yang ya itu jadi pemimpin itu. Nggih, mekaten Buder sangat kemawon. Yang penting kita perdalam satu tapi dalam. Luar biasa, Buder Pak Darminto. Istimewa, saya suka. Nggih, pribadi saya suka. Oke, terima kasih. Oke. Nggih. Saya sedikit, Pak. Nggih, Pak Heri, monggo Pak Heri. Saya melihat kerangka pikir apa yang dibuat oleh Buder Tri, kemudian juga dari SMP PL Cawas. Ada bagian yang ingin saya luar biasa, saya melihatnya di situ. Idenya juga luar biasa. Saya catat di Bintang Laut itu mau melakukan pendekatan seni untuk membentuk karakter, disiplin, bertanggung jawab. Thomas Likona itu hanya ada 2 untuk membentuk dalam bukunya Education Karakter. Rasa hormat dan tanggung jawab. Tapi memang dijelaskan tebal sekali. Di Bintang Laut ada disiplin dan bertanggung jawab. Nah ini kalau dijelaskan dan dikupas tuntas habis gitu luar biasa. Dalam banget. Dikaitkan dengan pendekatannya lewat seni. Terus waktu di Ambarawa kemarin kita juga sudah berdiskusi bagaimana nanti standar kompetensi lulusan harus diperhatikan dan sebagainya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, kurikulum naskah akademik ini nanti sebagai landasan untuk membuat dokumen kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Kurikulum unggul di sekolah kita masing-masing. Kemudian, kurikulum nasional dan kurikulum merdeka yang sekarang ada ini nanti di situ kita mix. Nah, di dalam kurikulum unggul ini, memang nanti akan ada strukturnya. Struktur yang harus kita ajarkan kepada
anak-anak apa. Tapi ini di dalam dokumen kurikulum unggul terlebih dahulu. Kalau tadi yang disampaikan Bu Dertri itu sudah dimix menjadi KTSP kelihatannya di situ. Sudah dicampur semuanya. Tapi begini, Bu Der, kita butuh ini sebagai pegangan bahwa kurikulum unggul berbasis budaya dan core value ini kita bukukan, kita dokumenkan sendiri. Kemudian baru dimix menjadi KTSP seperti kerangka pikir yang Bu Der sampaikan. Itu tadi. Itu catatan dari saya. Kemudian juga dari teman yang Cawas, diperdalam dengan citasi catatan kaki dan sebagainya, Pak. Itu luar biasa kalau didalami gitu. Bapak saya juga dari Cawas, Pak. Oh, Nggih. Begitu dari saya, Pak Aka. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih narasumber Bu Derwarto, Pak Heri dan Mas Hendy yang sudah menyampaikan peneguhan dan memberi semangat untuk kita semua terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Bintang Laut dan Panguduluhur Cawas. Bapak Ibu, ini masih ada dua dari Bayat dan nanti dari Wijen ya. Mungkin nanti. Sama, yang dua-duanya seperti tadi. Oh, oke. Oke, mungkin nanti biasa Pak, kemarin kadang sampai 6:30, 7:04 juga. Nggak usah khawatir. Oke, enggak apa-apa, Bu Der. Ya. Nanti waktunya bisa lebih dilihat kembali saat menyampaikan sharingnya. Baik, saya mulai dari Bayat dulu. Ini dari SMP Panguduluhur Bayat, nanti bisa menyampaikan sharingnya kurang lebih maksimal 15 menit. Nanti akan saya ingatkan kalau memang waktunya sudah terlewat. Monggo Pak Harjanto terkait dengan sharing yang akan disampaikan. Nanti saya mengingat kemarin saat sharing ada budaya angkringan yang mungkin bisa diangkat. Monggo Pak Harjanto. Terima kasih Pak Aka. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Betul Bapak Ibu. Saya. Temannya siapa Pak? Tadi ada yang dengan Bu Roli, Bu Der. Bu Roli, ya. Maaf ini laptop saya baru muyer-muyer tapi Beobat Pak muyer. Nah, sudah. Saya coba share screen ya. Betul, Pak. Ya. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Aka dan teman-teman semua. Kami sudah mencoba berkoordinasi dengan teman-teman, baik dengan instruktur, dengan tim inti maupun dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kami itu baru sampai pada tahap langkah-langkah penggalian core value sebenarnya. Kami sudah membentuk tim pengembang kurikulum, kemudian untuk saya bagi tim seperti itu, dan yang sudah jalan memang baru tahap kajian-kajian budaya masyarakat, sejarah dan pelindung, kemudian analisis kebutuhan, karena kita studi dokumen saja, tapi untuk wawancara dan kuesioner ini baru proses. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dengan sasaran nanti ada mantan kepala sekolah, guru senior, orang tua, alumni dan pemerhati. Dengan kuesioner yang sudah kami buat nanti pakai Google Form rencana, dan nanti beberapa yang mampu kami kunjungi akan kami kunjungi. Tapi saya akan menyampaikan dulu berkaitan dengan hasil kajian saja yang sudah kami tuangkan dalam draft naskah akademik, gitu ya, draft naskah akademik. Kalau saya mengikuti FGD dari kelompok-kelompok lain itu cukup membantu sebenarnya, cukup membantu, tetapi malah jadi banding-bandingan gitu, memperbandingkan. Sing bener ki sing endi gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Saya tuh malah bingung kadang-kadang. Sekarang tak tuangkan draft akademik itu apa gitu ya. Melihat dari SMP sana ini seperti ini. Tapi tadi sudah dinyatakan bahwa merdeka belajar ya, berarti kita bisa menentukan susunan atau kerangka atau frame-nya dari naskah akademik, dan nanti kalau ada kurangnya nanti mohon masukan
dan mohon perbaikannya nanti. Baik, betul Bapak Ibu, untuk draft akademik kami isinya latar belakang, tujuan, fungsi, kemudian ada landasan-landasan, landasan yuridis, teoritis, sosiologis, nilai, landasan. Okay. Belum terlihat yang jenengan sampaikan. Oh, belum. Saya ulang ya, Pak ya. Sebentar. Apakah sudah, Pak Aga? Sudah terlihat? Sedang prosesnya, ini sudah. Ampun, Pak. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Jadi, naskah akademik core value, daftar isinya nanti antara latar belakang, landasan, yuridis, teoritis, sosiologis, dan landasan nilai, visi, misi spiritual. Nanti ada nilai misi spiritual saja agar menyingkat waktu. Kemudian nanti bab 3, nah ini saya masih bingung nilai budaya bagi Buder Guru, Buder Efise, spiritualitas Buder Guru, kemudian dari spiritualitas pelindung kami, Santo Aloysius Gonzaga, kemudian nilai yang sudah berkembang di sekolah, kemudian juga dengan profil pelajar Pancasila. Kami mencoba mencari benang merah di A. Kemudian di bagian B kami akan, karena ini belum, karena kami akan nunggu diskusi dulu, nunggu dari hasil apa? Dari hasil wawancara atau kuesioner yang akan beredar pada minggu-minggu ini. Jadi nanti kami akan mengambil prioritas pengembangan nilai inti. Kami hanya akan mengambil beberapa saja, tidak semua. Kemudian nanti kesimpulan. Saya langsung saja ke yang menarik itu ada di bagian ini, Buder Bapak Ibu. Di landasan, bagian landasan sosiologis dan budaya. Seperti sharing-sharing teman sebelumnya, bahwa berdasarkan unsur budaya yang dikemukakan oleh Kuncoro Ningrat, memang ada beberapa sistem budaya yang berkembang di masyarakat, yaitu religi, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, dan sistem teknologi. Nah, fokus yang berkembang di Mbayat, yang menarik bagi kami semua, bagi para guru SMP Pantur Mbayat, untuk pelayanan kami adalah angkringan, sistem mata pencarian. Mengingat jumlah masyarakat Mbayat yang berprofesi sebagai penjual angkringan itu cukup banyak, dan menyebar bahkan di seluruh pelosok Nusantara itu ada. Kami mencoba menggali dari berbagai sumber, karena ini baru dokumen yang kami dapatkan. Kami belum wawancara langsung kepada penjual angkringan yang sesungguhnya yang real begitu. Angkringan itu bukan cita-cita, ini pelarian. Ya. Dan ternyata angkringan itu juga berasal dari Klaten. Kalau saya lihat beberapa sumbernya, ya, dari Ting Ting He, gitu ya. Kemudian ada yang kenal dengan istilah warung he, gitu ya. Itu sejarahnya. Dari segi nama, angkringan itu ada yang menamakan nangkring atau menangkring, metangkring. Dan ternyata itu adalah budaya jelek ya, budaya yang bagi saya kurang baik. Karena sambil duduk jajan tapi kakinya naik salah satu, ya, naik ke atas, salah satu kursinya naik ke atas. Tadi saya baca seperti itu. Dan itu kejadian benar, benar Bapak Ibu. Pada waktu saya pulang sekolah, kebetulan di samping sekolah itu ada penjual angkringan, ada siswa kami yang jajan di situ. Ya, jajan di angkringan bukan berarti itu kalangan menengah ke bawah, juga tidak sekarang itu ya. Kemudian Nah, ternyata anak kami itu kakinya salah satu kakinya naik di atas. Baru kemarin itu saya sadar, oh ternyata ya bener ya. Sing jenenge metangkring ya seperti itu gitu ya. Metangkring itu kaki satu naik di atas, yang satunya di bawah. Lalu kadang-kadang itu berlawanan dengan kata hati saya, dengan norma kesopanan yang ada di Jawa sebenarnya. Kalau etika makan yang baik kan harus duduknya baik, tidak nangkring seperti itu ya. Tetapi itu kita tinggalkan. Saya akan mencari yang positifnya saja, gitu ya. Yang sablok hitam, angkringan itu sebagai tempat sosialisasi antar warga, simbol egaliter antar manusia. Jadi tempat sosialisasi
seperti sekolah itu juga tempat bersosialisasi salah satunya. Kemudian selain itu juga angkringan itu sebagai tempat berkumpulnya masyarakat antar kelas sosial. Tidak ada batas-batasan lagi. Jadi sudah menyatu pokoknya ya, dari golongan menengah, golongan bawah, golongan atas, semuanya pernah dan makan di angkringan itu tidak masalah. Kemudian di sana ada kehangatan, ada kesederhanaan, ada keramahan. Bahkan tidak kurang-kurangnya sang penjual itu ngobrol dengan pembelinya. Jadi ada membaur satu dengan yang lain, kemudian tidak memandang seragam atau status sosial. Maka kalau ada stigma misalnya jajan di angkringan itu orang nakal, orang nongkrong, itu zaman sekarang kelihatannya tidak. Itu untuk angkringan. Kemudian dari diskusi dengan Bapak Ibu guru yang kami peroleh, nilai-nilai yang kami dapatkan dari angkringan itu ada kesederhanaan, kemudian nanti akan kami coba untuk mencari landasan teori atau sumber ilmiahnya yang sederhana itu yang seperti apa toh? Itu yang belum kami gali. Sederhana yang baik itu yang seperti apa? Sederhana tentu tidak terus memelas opo anane gitu ya. Opo anane dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang kan sederhana tetapi tidak mau memang kadang-kadang punya tapi tidak mau beli padahal berfungsi, misalnya seperti itu apakah alasan sederhana, apakah seperti itu atau apa, nanti akan kami gali. Kemudian kesabaran, ada kerja keras, kemudian tidak membeda-bedakan atau derajat yang sama, kemudian keramahan, ada unsur hospitality, keramahan di dalam angkringan itu, dan yang pasti adalah komunikasi yang hangat. Itu yang kami tangkap di dalam budaya mata pencarian angkringan, sistem mata pencarian. Kemudian yang kedua, wisata religi. Dalam wisata religi, kebetulan Bayat itu ada 2 tempat wisata religi yang besar, yang dikunjungi banyak orang dari luar daerah. Kemarin sudah saya sharekan ya, ada Gua Maria Marganingsih dan ada makam Sunan Pandanaran. Saya anggap itu sebagai simbol toleransi saja, simbol toleransi warga masyarakat Bayat dan juga nilai saling menghargai yang berkembang di tengah masyarakat. Kemudian batik Bayat. Tentu Bapak Ibu Buder kalau mengunjungi Bayat atau lewat Bayat tentu batik ada. Meskipun tidak terus setenar Pekalongan atau apa, ternyata di daerah Bayat itu ada pos desa yang memang punya perajin batik, khususnya di Jarum ya, Jarum Bayat ini ya. Nah, yang menjadi pusat perhatian kami ada corak khusus atau motif khusus yang berkembang di Bayat, yaitu corak namanya motif gajah birowo. Nah, gajah birowo, ada kata gajah di sini. Saya mencari beberapa sumber, ternyata gajah itu diidentikan atau melambangkan sumber kekuatan serta kepemimpinan. Jadi sumber kekuatan dan kepemimpinan. Ada kata kepemimpinan di sana yang bisa kita terapkan dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian yang kedua, yang berkembang di Bayat juga ada motif babon angrem. Mungkin di daerah lain juga ada. Saya tadi juga berpikir, opo sesuk dijenengi naskah akademik ya, naskah akademik damai babon angrem gitu ya. Apa ya, nggak apa-apa. Ya, seperti Buderwarto itu namanya luber. Luber itu penuh makna juga ya. Beludak juga bisa kan gitu. Apa perlu dinamai babon angrem? Karena ternyata ada nilai di dalamnya yang sungguh cocok dengan pelayanan kita di sekolah, yaitu nilai kasih sayang ibu pada anaknya. Bagaimana kita mengasuh anak dengan baik. Jadi babon angrem supaya anak itu bisa tumbuh, bisa lahir dan sebagainya itu dilambangkan oleh motif batik babon angrem. Itu sungguh menarik ini Pak. Nah, itu untuk yang gerabah juga berkembang, tetapi tidak akan saya bahas lebih lanjut gitu ya. Karena kami harus mencari prioritas saja. Memang Bayat juga terkenal juga untuk gerabahnya. Nah, landasan yang berikutnya adalah landasan nilai dalam arti visi misi religius dan spiritual. Saya kemarin dalam ikut FGD, kemudian ikut coaching itu berpikir, apakah sekolah kami itu belum menghidupi nilai-nilai ya?
kok iki kon menggali nilai-nilai lagi itu apakah atau mau nilai yang sudah berkembang itu mau akan di make atau dicocokkan atau mau di apa ya dengan nilai-nilai yang baru, nilai-nilai yang benar-benar tumbuh di masyarakat gitu ya. Apa jangan-jangan nilai-nilai yang berkembang sekarang itu tidak cocok atau tidak yang dibutuhkan dalam masyarakat seperti itu. Maka saya munculkan di sini dalam visi misi sekolah kami, ternyata nilai-nilai itu juga cukup banyak yang ada. Misalnya dalam visi ya, ada beriman, kemudian ada cerdas, berkarakter. Kemudian kami jabarkan nilai itu menjadi beberapa poin. Paguyuban umat beriman. Ada berkumpul, ada berdoa, ada memecahkan masalah bersama, tentunya sebagai paguyuban umat beriman. Kemudian ada persaudaraan sejati, menanggung perutusan bersama, bukan secara pribadi tapi bersama. Kemudian ada keterbukaan, keperbiaan pada yang membutuhkan. Kemudian ada semangat dan komitmen. Ada perubahan yang lebih baik. Nah, dari itu kalau saya membaca nilai-nilai atau nilai-nilai yang ada dalam Luber, dalam naskah Luber, yang nilai-nilai yang keutamaan buder guru atau buder FIC, loh, ternyata nilai-nilai yang kami miliki juga sudah ada ya, beberapa ada di sini. Keperbiaan pada yang membutuhkan misalnya, itu kan sudah ada juga. Paguyuban umat beriman juga ada. Jadi memang sebagian memang sudah ada di sini. Bahkan tertuang juga dalam misi, ya, dalam misi itu juga muncul benar apa yang ada di dalam Luber itu, atau ada yang ada dalam nilai-nilai yang dimiliki oleh buder guru atau buder FIC. Itu juga ada semua. Lalu lanjut saja. Kemudian kami juga mempelajari nilai keutamaan dari Santo Pelindung. Santo Pelindung kami adalah Santo Aloysius Gonzaga. Naskah yang kami dapatkan, dokumen yang kami dapatkan baru berkisar pada browsing. Jadi belum pada pendalaman, mungkin ada kongregasi atau apa yang bernaung atau mempunyai spiritualitas Santo Aloysius gitu, pasti punya dokumennya lebih banyak gitu ya. Tapi yang kami pelajari baru sebatas pada sejarah atau riwayat hidup Santo Aloysius Gonzaga pada buku Santo Santa atau dari internet yang kami pelajari. Di sana kami memperoleh beberapa hal, yaitu ada tekun berdoa, kemudian rendah hati, murah hati, cermat dan baik memanfaatkan waktu, disiplin lah kata itu ya. Kemudian pantang menyerah, sederhana, tekun, gigih, dan suka menolong. Itu yang kami temukan dalam sejarah hidup Santo Aloysius Gonzaga dengan dokumen yang sangat terbatas. Nah, selanjutnya masuk ke bab 3, kami mencoba membandingkan atau mencari terkaitan dari nilai inti buder FIC, nilai keutamaan Santo Aloysius, kemudian nilai yang sudah berkembang di sekolah, dan nilai budaya kearifan lokal dan profil pelajar Pancasila. Kami mencoba menarik benang merah gitu ya. Ternyata ada keterkaitan. Ternyata juga nilai-nilai itu sudah kami hidupi, sudah kami kembangkan. Tapi perlu nanti kami optimalkan nanti dalam fokus di bab kedua ya, di bagian kedua nanti yang akan kami fokuskan atau prioritaskan. Misalnya Allah adalah kasih. Ternyata di Santo Aloysius Gonzaga juga memiliki nilai keutamaan, murah hati dan suka menolong. Kalau kasih itu mesti murah hati, gitu ya. Kemudian di sekolah apa yang berkembang? Ada paguyuban umat beriman, di mana kami berkumpul, briefing, doa pagi, kemudian memecahkan masalah bersama. Itu menjadi budaya para guru SMP Padun Bayat. Maka ini sudah tidak asing lagi. Kemudian nilai kearifan lokal yang berkembang apa saya hubungkan? Oh tadi batik motif babon angrem tadi ya. Ternyata ada di sana ada pola babon yang sedang angrem gitu ya. Ada babon loro kiri kanan gitu ya, ada cekernya kalau kita lihat motifnya itu ya. Sedang angrem dan itu melindungi telur-telurnya itu, mengerami telurnya itu agar nanti menetas. Mendampingi anak-anaknya agar nanti berbuah, agar nanti menghasilkan buah yang baik. Itu adalah filosofi dari kearifan lokal.
Kemudian dari profil pelajar Pancasila tentu ada religius dan berakhlak mulia dan gotong royong. Ya, itu gotong royong ada juga dalam Allah adalah kasih. Karena tadi ada berkumpul dan memecahkan masalah bersama. Kemudian yang kedua, devosi kuat pada Bunda Maria. Kami mencari benang merah pada nilai keutamaan Santo Aloysius Gonzaga adalah tekun berdoa. Devosi, tekun gitu ya, tekun untuk berdoa. Ada paguyuban umat beriman. Barang siapa dua atau lebih berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ada kepasrahan di sini dalam paguyuban umat beriman. Kemudian dalam nilai kearifan lokal, tentu ada simbolis-simbolis toleransi, simbol-simbolis pasrah kepada Tuhan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah tadi. Diizinkannya tempat ibadah berdiri, tempat-tempat ziarah berdiri seperti itu. Kemudian di profil pelajar Pancasila jelas, religius dan berakhlak mulia. Kemudian persaudaraan, suka menolong, Santo Aloysius Gonzaga juga suka menolong dan murah hati. Menolong para korban wabah pes waktu itu, menurut sejarah yang kami baca. Nah, di dalam sekolah kami juga sudah berkembang persaudaraan sejati, menanggung perutusan bersama. Kami saling bekerja sama menghadapi tantangan apapun, PPDB, tantangan apapun, tantangan akademik, bagaimana cara anak-anak kami supaya bisa maju, bisa bersaing di golongan, di kalangan yang lebih luas gitu ya, tidak hanya di kabupaten, kecamatan, tapi lebih ke luar kabupaten. Kami mencoba untuk bekerja sama untuk menangani mereka. Ditunjukkan di apa? Maksudnya di kearifan lokal. Kami menunjukkan pada angkringan. Di sana itu membaur, duduk bersama, tidak memandang seragam dan status sosial. Kemudian juga ditunjukkan oleh toleransi yang tinggi pada tempat ibadah. Itu yang kami temukan, ada rasa persaudaraan di sana. Dan terbukti memang siswa kami banyak yang muslim, 60% muslim. Pokoknya dari dulu sampai sekarang masih banyak yang muslim. Berarti ada persaudaraan di sana. Nah, dalam profil pelajar Pancasila kami temukan pada aspek gotong royong dan kebinekaan, baik kebinekaan lokal maupun global di sana, ada persaudaraan. Kemudian berpihak pada yang miskin, ini memang sudah menjadi komitmen kami. Bahkan Santo Aloysius Gonzaga juga suka menolong korban-korban wabah pes tadi, ya. Kemudian yang berkembang di lingkungan sekolah, berpihak pada yang membutuhkan. Kami berpihak pada yang membutuhkan. Ada peduli dan berbagi. Alumni yang membantu, kemudian kami yang mencarikan sumber donatur dari pihak ketiga untuk membantu SPP-nya anak-anak. Kemudian ada ASOM, dan lain sebagainya. Dari segi praktis ada banyak hal yang sudah kami usahakan. Kemudian dari segi pendekatan budaya lokal atau kearifan lokal ada, tetapi memang tidak saya munculkan di sini ya. Tradisi nyumbang, gotong royong. Ya. Kemudian dari sisi angkringan atau batik ataupun yang gerabah itu pun juga ada yang berpihak pada yang miskin. Mereka membuka lapangan kerja, banyak orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja di sana menjadi mempunyai keahlian khusus, bisa membatik dan sebagainya. Sebenarnya juga ada yang berpihak pada miskin. Kemudian karena suka menolong berpihak pada miskin, pada profil pelajar Pancasila kami temukan juga ada yang berakhlak mulia, suka menolong, membantu. Kemudian, ya mohon maaf. Oke, cukup itu aja dulu Pak. Di poin karena yang lainnya belum. Yang lainnya memang belum Pak Aga. Begitu Pak Aga. Oke, mohon maaf. Cukup Pak. Itu saja Pak Aga. Oke, tidak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih Pak Aga. Terima kasih Pak Aga. Sudah sampai pemetaan sampai ini. Bapak Ibu, berikutnya kita lanjutkan ke Pak Aga, nyon sewu. Bisa saya tanggapi sebentar karena tadi sudah di-bel untuk 6:30 saya dapat jatah untuk pisauanan.
Oke. Nyuwun ngapunten, nanti saya 6:30 harus meninggalkan tempat ini. Lalu mohon maaf, saya tanggapi dulu ya Pak untuk tadi yang membutuhkan sumber-sumber ilmiah tadi. Ya, Untuk angkringan nanti saya akan bantu untuk yang nanti silakan Bapak browsing atau cari bukunya atau cari jurnal-jurnalnya tentang etika publik. Salah satu tokoh etika publik yang sangat membahas dan itu angkringan sangat masuk itu namanya Hannah Arendt. Hannah H-A-N-N-A-H-A-E-R-N-D-T kelihatannya. Hannah Arendt. Dan itu kita bicara soal etika ruang publik dalam angkringan yang bisa bebas berkata-kata dan lain-lain itu, termasuk bukunya Etika Jawa Manyi Suseno. Etika Jawa, Magni Suseno ya? Iya, Pak. Lalu dari sana kita akan bisa memetakan drama publik dalam ketoprak di angkringan. Ya Pak. Nanti kan angkringan itu kan menjadi drama publik, tempat untuk kita mencurahkan curahan kehidupan sosial kita. Itu dalam dinamika sosial kita bisa petakan dari sana Pak untuk masuk. Ya, Pak. Jadi angkringan ini sangat kuat. Sudah pakai misalnya angkringan atau babon dekem babon angkrem tadi ya. Babon dekem. Pak. Tadi luar biasa karena saya juga pernah meneliti ini Pak tentang gilo-gilo di Semarang itu. Hampir kurang lebihnya sama untuk menjadikan itu sebagai naskah teater. Akan tetapi pendekatan kita ini kan pendekatan angkringan. Kita pakai hik aja. Hik karena hidangan istimewa Klaten itu lebih kita lebih membumi. Kalau misalnya angkringan itu kan meluas ya. Ketika hik itu kan jelas. Bahkan di hik sendiri ini ada alumnus pekerja angkringan Pak Heri itu dulu waktu kuliah kewangnya sasa. Kewangnya sasa. Jadi ketika angkringan angkringannya ora metu ning kolom. Rasanya ora terima. Karena yang menyelamatkan S1-nya Pak Heri itu termasuk berpihak pada yang miskin. Berpihak yang miskin itu di angkringan itu. Itu nyoto welo-welo Pak. Oh iya Pak. Itu saja. Dan Kiai maaf, perlu kita gali dinamika masyarakat Kiai Bayat dan dinamika Bulus Jimbung belum masuk Pak. Oh iya. Itu akan kita lebih tajam untuk menggali bagaimana tipe masyarakat yang ada di sana ketika Kiai Bayat itu kan anak Sultan Pandanaran yang pendiri Semarang itu toh Pak. Iya Pak, mungkin Pak. Nah itu kan perlu kita gali lebih dalam. Terus Bulus Jimbungnya belum masuk, Bulus Jimbung. Itu kan mitologi yang luar biasa. Apalagi kalau kita masukkan itu nanti pasti ada sesuatu di sana. Bisa saja dengan dinamika pendekatan ilmiah yang kita lakukan. Mekaten, Ibu Buder, kula nyuwun pamit. Pak Subhanur. Pak Ka nyuwun pamit. Pamit dengan Pijen Pak Andi. Ya, Bu, nyuwun pamit Bu. Nanti saya akan tonton ini di rumah Ibu dan saya akan tanggapi lewat Pak Aka. Pak Subhanur. Berkah dalam. Nyatun Mas, berkah dalam. Bapak Ibu, berikutnya kita langsung saja ke SMP Mijen untuk menjaringkan apa yang sudah dilakukan untuk naskah akademiknya. Monggo Bu Agatha. Terima kasih Pak Aka, Bruder, Pak Heri sebagai narasumber dan Bapak Ibu kepala sekolah. Mohon maaf, saya tuh berpikir di sini masih sama sebagai pengamat, sebagai pendengar dan baru belajar begitu. Maaf. Untuk naskah akademik yang disusun secara narasi terus terang belum kami susun, kami baru sepotong-sepotong menyusunnya seperti
profil SMP, sejarah berdirinya SMP PL Santo Yusuf, logo sekolah tadi yang sampaikan beberapa sekolah ada itu, terus nilai-nilai core value yang ada di sekolah kami, keutamaan dari Santo Yusuf, budaya di sekolah kami itu baru sepotong-sepotong, belum kami rangkai untuk menjadi sebuah narasi seperti yang disampaikan dari sekolah Boni, sekolah Ambarawa, dan sekolah yang lainnya pada malam hari ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami belum bisa menyampaikan naskah akademik yang diminta. Nyun sewu, Bruder. Tapi kami akan berjanji, ya pasti akan kami. Terus tadi yang disampaikan dari SMP Bayat mengenai kami juga sudah menyiapkan rencana untuk mewawancarai sesepuh di daerah kami untuk menggali nilai-nilai budaya yang ada di Mijen itu sebetulnya apa, karena masih simpang siur budayanya karena banyak pendatang dari berbagai, sehingga untuk aslinya sendiri itu sudah memudar seperti itu baru muncul setelah pendatang-pendatang itu baru datang, kayak gitu, Bruder. Jadi masih belum bisa membuat narasi yang seperti yang disampaikan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih, Bruder, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa, Bu. Nah, apa Bu Agatha, terima kasih. Yang jelas dengan ikut ini kan paling tidak Ibu bisa menambah menambah inspirasi, nanti kemudian bisa dituangkan dalam bentuk narasi, dan kapan nanti bisa juga sharing, siapa tahu apa yang dituliskan dari misi ini bisa juga menginspirasi sekolah yang lain. Begitu nggih, Bu Agatha nggih? Oke, Bapak Ibu, kita langsung mau menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak Harjanto dari SMP Panguduluhur Bayat. Monggo dari Bu Derwarto dan Pak Heri untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Harjanto tadi. Monggo, Pak Bu Derwarto dulu, monggo. Terima kasih Pak Kang, Pak Harjanto, dan Bu Agatha, serta Bapak Ibu yang lain. Selamat sore. Saya senang sekali tadi Pak Harjanto menyampaikan dengan bagus ya hal-hal yang ada di sekitarnya yang selama ini ya ternyata tidak begitu diperhatikan sebagai sesuatu yang bernilai dan bisa berdampak efektif atau berdampak bagus bagi kehidupan sekolah kita jika itu disadari dan diterapkan. Saya kira ini sebuah kesadaran baik yang perlu kita bangun di semua unit sekolah, karena memang ya pendidikan itu kan memang harus punya basis nilai yang jelas. Kalau tidak ya nggak jelas juga bagaimana kita akan mengelola sekolah ini dengan baik. Kalau tadi pagi itu salah satu sekolah yayasan yang tergabung dalam FGD ini ada yang usianya 214 tahun. Sekolah itu, dan sampai hari ini masih eksis, muridnya juga banyak, guru-gurunya tetap semangat dan kreatif. Nah itu kan luar biasa. Nah sekolah kita akan bertahan berapa ratus tahun lagi. Nah itu kan memang paling sulit itu mewariskan perilaku atau mewariskan budaya baik, itu paling sulit. Pak Aka, Bapak Ibu, orang tua yang ada di sini akan mudah mewariskan harta benda kepada anaknya. Kalau itu ada, dan pasti ada. Seberapapun orang tua pasti punya harta benda. Paling mudah itu mewariskan. Buat aja surat wasiat nanti anak pertama dapat ini, anak kedua dapat itu dengan mudah. Tapi betapa susahnya Bapak Ibu yang punya anak. Mau mengajarkan sesuatu yang baik kepada anaknya aja sulit toh. Entah bersaing dengan HP, bersaing dengan apa, dengan ini, dengan itu harus kita akui. Mewariskan bagaimana cara hidup menjadi orang sukses dan baik itu paling sulit. Itu paling sulit.
Dan sekolah itu kan mewariskan budaya. Coba besok, kita 2 tahun ini tidak ada pertemuan tatap muka. Tahun depan, taruhlah bulan Juli, mungkin test case-nya Desember, Januari, libur Natal, Tahun Baru, kalau itu aman, dugaan saya, Juli pertemuan tatap muka penuh, dugaan saya. Nah, Juli tahun depan itu semua siswanya baru. Nggak ada siswa yang pernah sekolah penuh. Nggak ada yang kelas 9, kelas 8, apalagi kelas 7, semuanya baru. Mereka nggak ngerti budaya baiknya Bintang Laut itu seperti apa. Budaya baiknya Dominico itu seperti apa. Budaya baiknya Ambarawa itu seperti apa. Kalau dulu anak-anak pada waktu istirahat, pada belajar, itu semuanya hilang dan anak baru semua. Nggak pernah melihat budaya baik perilaku anak-anak pada waktu istirahat, pada belajar. Nah, itu tengok nanti, gimana ini? Itu sudah menjadi nol semua. Startnya pada garis start yang sama. Itu komentar saja. Nah, yang disampaikan oleh Pak Janto, tadi kan bagus sekali, banyak nilai-nilai seperti itu. Ya, termasuk yang sebelumnya. Tepatnya Bu Agatha, sama, saya juga menemukan banyak nilai. Walaupun Bu Agatha ini bukan sasaran langsung PLP SMP, itu kan hanya status, tapi proses dinamikanya sama loh Bu Agatha. Sama dengan yang lain loh ya. Ya, sama, jangan merasa hanya sebagai pengamat pasif, enggak. Pengamat itu hanya status di kelompok ini saja, tetapi proses dinamikanya sama persis tuntutannya itu kebijakan pengurus yayasan, termasuk SMP yang lain, termasuk Timoho. Nah, lalu yang punya Pak Janto tadi, yang nilai-nilai dari kongregasi dan lain-lain itu kayaknya belum juga ya Pak ya, tinggal dimasukkan aja Pak nanti kalau belum. Kemudian saya tadi mau thread bagian terakhir punyanya Pak Harjanto. Nanti ini Pak Heri yang lebih bisa mengkomentari. Ini sudah masuk ke ranah kurikulum ya Pak, bagaimana nilai-nilai itu di breakdown menjadi semacam apa ya, apanya, lalu bagaimananya di sekolah. Ya kan, ini nilai Bruder Guru, keutamaan Gonzaga, keutamaan yang ada di sekolah, nilai-nilai lokalnya. Nah, kalau bisa di sini boleh pelajaran Pancasila, lalu di sininya kalau bisa itu mungkin apa ya, indikator atau apalah, atau kegiatannya apa sih ini? Ini badai bayat motif babon angkrem. Nah ini apa? Ini punya maksud apa? Artinya apa? Nah ini ditambahi kolom lagi di sini supaya jelas indikatornya begitu. Gitu ya Pak Janto. Ya, nanti kan sudah ke arah kurikulumnya sebenarnya. Nanti Pak Heri yang lebih bisa menjelaskan di sini. Tapi ini udah bagus ini. Lalu mau ditarik dari ala delakasi ke bawah sampai kegiatan sekolah, nanti bisa dilacak. Dicek dulu dari kegiatan sekolahnya, programnya, loh ini program dari apa Pak? Dasarnya apa? Nah ini kearifan lokalnya ini, lalu keutamaan sekolah ini, dari Aloysius Gonzaga ini, dari nilai-nilai Bruder Guru atau LWC ini. Nah, semuanya mampu telusur. Jangan sampai ada kegiatan yang tidak ada induknya. Begitu. Maka lubernya itu kan luber ke sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya beberapa waktu yang lalu ini. Nah, tugas kepala sekolah yang tidak boleh lupa adalah ini, menggerakkan guru. Nilai-nilai yang ditemukan itu jangan sampai hanya dipahami oleh kepala sekolah dan tim pembantu itu. Nanti pada waktu IHT, tanggal berapa itu, draft acaranya sedang kami bantu buat. Pada waktu IHT, kepala sekolah dan tim penyusun naskah akademik ini harus menjelaskan ke guru-guru. Harus menjelaskan ke guru-guru. Nah, guru-guru harus mendukung kebijakan program proyek ini. Kepala sekolah dalam IHT ini, itu bukan proyeknya kepala sekolah, bukan apa ya,
kemauan kepala sekolah, bukan kepala sekolah gawe-gawe enggak. Ini proyeknya Yayasan Pangudi Luhur. Maka harus mendukung ini. Komunitas juga iya. Kalau ada guru yang tidak mendukung, ya hukum di atasnya kan Yayasan Pangudi Luhur dari POP. POP program siapa? Program pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Dasar hukumnya jelas. Maka tidak ada kata guru-guru tidak mendukung kepala sekolah itu enggak ada. Ya, itu. Gimana caranya? Jenengan pada waktu IHT buatlah tim sebaik-baiknya, terangkan dasar hukumnya. Jangan tiba-tiba terocos. Nanti tiba-tiba terocos, guru-guru nggak paham maksudnya, nanti ditolak susah atau kurang didukung susah. Dasar hukumnya, mengapa ada kegiatan ini dan seterusnya. Biar nanti logika berpikirnya kita jelas. Bapak Ibu Kepala Sekolah dilindungi undang-undang terkait program ini. Jelas ya Pak Janto, Bu Agatha, dan teman-teman yang lain. Pada waktu IHT itu bagian dari menggerakkan guru untuk proyek ini. Dan perubahan harus dimulai dialami oleh anak-anak. Ini. Mana? Nah ini. Selalu berubah setiap anak, ini. Setiap anak berbeda pada dipaksa berjuang mengajar dengan cara anak. Nah, ini harus dialami oleh anak-anak akhirnya nanti di sini. Begitu, nggih? Ini dasarnya ini. Boleh buka Merdeka Belajar episode 4 program organisasi penggerak. Ini Pak Nadiem Makarim pidato terkait launching ini dengan jelas sekali. Dasar hukumnya ini Pak Menteri sendiri yang menyampaikan. Begitu yang ingin saya tekankan. Untuk semuanya terkait wajibnya kita men-sharingkan, menjelaskan kepada guru-guru. Begitu Pak Heri, terima kasih. Pak Monggo. Terima kasih Bu Dir. Monggo Pak Heri langsung. Ya, sungguh sangat luar biasa. Saya akan bahas sedikit di ini, saya mengulang yang yang tadi ya. Hilang meneh Pak. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Bu Derwarto di awal tadi. Jadi ini sudah ada, kemudian nanti akan dirumuskan buku dalam bahasa pendidikan. Baru kemudian ini masuk ke materi apa saja yang diajarkan tingkat. Ini yang untuk 6 core value itu ya. Kemudian nanti di setiap unit juga akan membuat buku-buku sendiri sesuai dengan kekhasan unit masing-masing. Ke garis besarnya seperti itu. Itu saya menambah dari Derwarto tadi. Kemudian ini Pak Herjanto dapat wahyu dari mana Pak? Keren Pak, kok sama Pak Lemoto Pak? Nilai inti udah oke, cuman ini berkali-kali Mas Hendri menyampaikan perbedaan antara core value, kemudian keutamaan, dan praksis moral gitu nggih. Ini indikator untuk pencapaian kompetensi. Keutamaan ini kompetensinya. Jadi jika ada kata nilai ini dihilangkan, Pak. Kemudian ini sungguh sangat luar biasa, Pak. Dari sini ini Bapak membuat naskah akademik ini sudah mungkin bisa tebal sekali, Pak. Dan ini nanti akan menjadi dokumen yang sangat luar biasa. Lebih dari skripsi kayaknya, Pak. Ya, kelihatannya. Ini dibiayai ambil S2 langsung buat TC saja, Der. Iya. Amin. Asik ya, Pak. Nah, ini tadi Pak yang disampaikan Mas Indi itu saya tadi sampai, lah, iki angkringannya hilang gitu. Ini nyata yang saya alami waktu saya enggak punya uang saat di Jogja itu, saya semalam
ngenger ngasai piring di angkringan dapat duit 2.000. Sudah makan di situ, minum di situ, pulang dapat duit 2.000, bisa makan 2 hari besoknya karena makan sehari 1.000. Artinya kan berpihak pada yang miskin beneran toh, Pak. Nah, pada saat ini kosong itu saya, ya Mas Dendi tadi bilang seperti itu. Gitu. Jadi learning experience kita memang berbeda-beda. Tapi pada saat kita berdiskusi di non-kurikuler, ngomongin masalah pendidikan sekolahan kita di angkringan dan sebagainya di luar, itu sangat-sangat menginspirasi kita gitu. Terus kemudian di Domsaf itu kami pernah nggarap angkringan budaya. Namanya angkringan budaya. Ini sebuah kegiatan untuk mengakomodir anak-anak yang berbakat seni dan sebagainya. Namanya angkringan budaya. Tapi kemudian tadi Mas Hendi memakai hidangan istimewa Klaten mungkin lebih nges ya gitu. Tetapi ini kalau saya mengomentari ini merupakan dasar yang sangat kuat untuk membuat naskah akademik, Pak, dari tabel ini yang sudah Bapak tarik benang merahnya. Kemudian yang waktu di Ambarawa kemarin itu sebetulnya sudah pada bisa membuat ini ya, benang merah antara core value, keutamaan para pendiri dan sebagainya. Nah, itu tuangkan dalam naskah akademik dan itu ada sumber-sumber validnya begitu. Itu ya. Mungkin dari saya segitu aja. Karena ini jika didetailkan akan luar biasa menjadi tinggalan buat memberi pondasi di SMP PL Mbayat itu. Luar biasa, menarik banget dengan babon angkremnya dan sebagainya. Angkringan terus nanti apa? Oh, babon. Apa angkringan ceret telu nopo to kok ceret telu dan sebagainya. Ya begitu Pak dari saya, Pak Aka, matur nuwun sangat terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Eri Purwarto, nggih sangat luar biasa nggih dari Bapak Ibu. Ternyata ini apa yang Pak Ari, sebentar, ceret telu ki mana ya? Oh, bukan di sini. Bentar Pak, tak. Nggih, udah. Nggih. Daliana Tolu ya, Den. Daliana Tolu. Bentar, tak. Nggih. Tarikan, bentar. Yang di Sumatera Utara itu iya, di betul. Filosofi budaya yang dimasukkan Daliana Tolu. Daliha Natolu. Itu tungku kakinya 3 dan masing-masing kaki itu ya itu punya filosofi. Silakan Der, monggo Der disampaikan. Bentar. Dan mereka bisa yayasannya Don Bosco. Don Bosco itu Pak ya? Kemudian ya Don Bosco. Don Bosco lagi di depan tungku. Di depan tungku. Di grup KS Budha Sarto. Sudah saya kirim kok di grup. Ya. Ini biar kelihatan toh nih. Nggih. Nah, dari Hanatolu ini masing-masing punya makna ini. Dari laki-laki harus menghormati. Salah satunya menghormati orang tua yang dituakan, guru orang tua. Laki-laki harus menghormati perempuan. Perempuan orang yang memang harus dilindungi dan lain-lain. Ini Santo Don Bosco menyatu dengan budaya Batak. Santo Gonzaga tadi menyatu dengan angkringan tadi. Nah, misalnya seperti itu. Bayangin Santo angkringan. Gambar Santo Gonzaga jajan di angkringan. Nah, siap, ngano kongko di angkringan sambil ludut sambil angkring itu kan ganteng ya. Iya toh. Kakinya naik di kursi satu. Nah, ini Pak Harjanto bisa gambar apa Santo Gonzaga jajan angkringan karo ngobrol maknanya. Siap, Der. Nah, itu ide. Yang lainnya tuh batik ya boleh terserah.
Asal jangan Santo Gonzaga angkrem aja. Yang lain-lainnya banyak itu. Wah, Jawa Tengah DIY banyak, Solo banyak budaya yang indah. Sangat luar biasa ide-idenya Pak Erjanto, teman-teman Pangudi Luhur. Saya sama Mas Hendy itu kadang kami merubah terminologi out of the box menjadi no box itu. Jadi udahlah, nggak udah ada sekatnya, dieksplor, kemudian baru dicari dalil-dalil kebenarannya gitu. Balik-balik nggak apa-apa. Gitu Pak Aka, matur nuwun. Oke, terima kasih banyak Darwarto, Pak Heri, Mas Hendy juga yang sudah memberi banyak peneguhan, dan dari sekolah-sekolah yang lain ternyata memberi ya peneguhan, inspirasi kita semua. Ternyata banyak hal mungkin yang dikhawatirkan Darwarto hilang, Darwarto ini semua Ya, terpatahkan ya. Kemarin juga Mas Hendy sama Pak Heri juga mengatakan demikian. Opo yo iso, ternyata luar biasa Pak Heri, teman-teman dari Pangudi Luhur ini memang bisa menggali banyak potensi daerah yang bisa nanti disandingkan, bahkan dileburkan dalam pendidikan di unit karya Pangudi Luhur yang ada di situ. Pak Aka, Nggih, saya boleh sharing ya? nggih, bener. Sedikit ya. Pada waktu di Ambarawa, saya juga sudah saya sampaikan kekhawatiran saya. Karena proses yang saya amati, saya observasi, lalu di Ambarawa saya sudah menyampaikan kelegaan saya karena antusias bahasa tubuh dan reaksi, refleksi, tanggapan Bapak Ibu semuanya di Ambarawa itu juga cukup bagus, saya sudah lego. Tapi ya urung plong, Pak. Terus beberapa hari berkali-kali saya bilang ke Pak Heri, melihat perkembangan yang di Sumatera Utara kayak gitu, lalu yang di Makassar juga kayak gitu, kok konco-konco PLB ya Pak, besok bingung. Terus ya 2 hari 3 hari yang kemarin tuh anaknya prodiakon kayak orang di apa Pak ya. Ini ya karena ungkapan kekhawatiran, tapi setelah sore ini saya mendengar ternyata kekhawatiran saya itu hilang. Minta maaf kalau saya kadang mereka sangat percaya dengan Pangudi Luhur, lalu kalau kita orang netes kan yo jadi beban kita bersama. Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang dengan antusias dan semangat untuk ini. Lalu saya minta maaf kalau di dinamika kami intern juga kadang ada rasa gelisah seperti itu. Wong tua iki karo anake sosok yo khawatir tempat biasa. Oke, betul. Ya. Itu aja. Terima kasih atas kepedulian, semangat dari Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih juga Buder peneguhannya bersama. Jadi Bapak Ibu yang sudah kita lakukan hari ini tentu akan kita lanjutkan kembali dengan masukan-masukan dari para narasumber. Nanti kita gali lagi. Sehingga saya juga bingung nih Buder, besok saat klinik saya harus ngapain? Sudah baik semua. Ya biar berbagi ide toh. Diperdalam di sumber-sumbernya Pak. Oh ya, okay. Nah, sumber-sumbernya, dan sumber itu jangan ambil di blog yang tidak jelas. Blog Wikipedia itu dihindari. Oh, gini baik, Pak. Artikel ilmiah. Oke, monggo Buder. Aku ingat Pak Heri bilang, ini kan kurikulum ini agak khas ya. Maksud agak khas itu masing-masing sekolah punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya, benar. Ya toh? Ya. Nah, terus Pak Heri kemarin kapan ya 3-4 hari yang lalu, yang berarti pekerjaan yang memang harus dipikirkan itu siapa yang memvalidasi core value yang disusun oleh masing-masing sekolah itu. Apa begitu disusun oleh masing-masing sekolah terus lolos, apa ada semacam tim yang nyoret-nyoret, oh ini baiknya ini sebelum nanti di istilahnya draft yang semi bisa digunakan itu yang perlu kita pikirkan. Apakah perlu dibentuk tim untuk melakukan verifikasi, validasi begitu atau bagaimana? Ini tidak harus dijawab sekarang, tapi kan nggak mungkin toh Pak. Itu disusun sekolah sendiri langsung di, yo ini baik, ayo di mata yayasan, di mata teman-teman secara ilmiah, secara nilai pas atau tidak kan perlu itu menurut saya. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang dipikirkan Pak ini. Validasinya Pak Heri sama Mas Hendy.
Ya, Loh, kalau keutamaan Santosarta ya saya ndak aja Pak Aka. Nanti saya kualat nanti. ya seko digawe kok nek nambah Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini dan yang besok ikut ya nanti gimana baiknya. Prinsipnya demi kebaikan kita bersama. Betul. Nanti kita lihat yang tulisannya udah bagus-bagus, berarti konsepnya sudah bagus, kita jadikan tim validator. Oke, benar. Oke, begitu Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 6.40, kita sudah melewati jadwal, tapi sangat luar biasa hari ini, kita bisa saling memberi inspirasi. Tidak perlu saya simpulkan diskusi ini karena memang nggak perlu disimpulkan, yang jelas apa yang sudah kita sharingkan hari ini pasti banyak sedikit menginspirasi sekolah lain. Dan yang sudah bersharing saya kira nanti kita akan berdinamika kembali untuk lebih perdalam sumber-sumber ilmiah yang tadi dipesankan Pak Heri, supaya mencari sumber yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya dari blog atau Wikipedia, tapi dengan jurnal ilmiah atau buku-buku yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, Bapak Ibu, ini karena saya itu kebetulan 2 kali virtual nggak pernah ditutup oleh MC Buddha BRI, saya kan nutup dewe. Kemarin juga begitu, Pak tutup dewe. Nah, ini MC-nya di mana ini sekarang? Iya, nggak ada ya Pak. Nggak ada ya ditutup. Gitu. Kemarin Pak juga Dani begitu. masih ada kita. Ya, karena di rumah sendiri aja terus kan. Tutup dewe. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas dinamika kita hari ini. Saya mohon maaf jika dalam membawakan bagaimana ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi, dan semangat Bapak Ibu tentu akan menginspirasi kita semua. Baik, untuk menutup sesi ini, saya minta tolong kepada Pak Darminto untuk menutup FGD kita hari ini dengan berdoa. Pak Darminto mohon bantuan untuk monggo Pak. Terima kasih Pak Aka atas kesempatan pada saya untuk memimpin doa mengakhiri pertemuan kita FGD kita pada siang sore hari ini. Saudara dan Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan bijaksana, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Teristimewa pada siang sore hari ini, kami Yayasan Pangdruhur bisa mengadakan FGD untuk mempersiapkan sekolah-sekolah kami untuk menuju ke sekolah yang berkualitas, yang bermutu, yang nantinya akan menjadi penggerak bagi sekolah-sekolah yang lain. Semoga apa yang kami bicarakan pada sore hari ini dapat kami jadikan inspirasi untuk mengembangkan sekolah kami masing-masing. Tuhan, seluruh doa ini kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Darminto. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Kerja kerasnya selalu. Adalah kesempatan hidup ini untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Pak Darminto. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan pamit. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.